Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa aulal wulati haqqul auliya bitazwij. Wa aulal wulati utawi luwe utamane pira-pira wali. Dadi yang lebih berhak menjadi wali ahakul auliyai engkang luweh ngehaine pira-pira wali bitazwiji kelawan ngerapikake iku al-abu iku bapak. Jadi nantinya dalam pernikahan sendiri iku butuh yang namanya wali nikah, butuh yang namanya dua saksi. Yaitu cara mazhab Syafi'i harus ada. Lah wali nikah itu siapa? Nah ternyata dalam kitab takrib dibahas nantinya yang akan menjadi wali nikah adalah bapak. Jadi bapak nantinya yang akan menikahkan putrinya. Misalkan Fatimah pengen nikah, masih punya bapak misalkan Zaid, maka Zaid yang akan menikahkan putrinya. Dan bapak wis meninggal gimana? Sumal jadu mengko keri-keri embah. Ai abul abi tegese rupane bapake bapak. Kalau bapak Fatimah sudah meninggal, maka yang menikahkan Fatimah adalah kakek atau mbah. Jadi bapak. Iku yang akan menjadi wali nikah yang menikahkan nantinya. Lah nek bapak sudah meninggal, mbah atau kakek sudah meninggal gimana? Sumal akhu mongko keri-keri dulur lanang. Lil abi krana tunggal bapak wal umilan ibu. Jadi ketika nantinya bapak sudah meninggal, mbah sudah meninggal, maka yang akan menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki sekandung. Jadi saudara laki-laki sekandung itu bisa dari adiknya Fatimah atau bisa dari kakaknya Fatimah. Yang penting sudah balik. Lah, ketika nantinya misalkan Fatimah punya kakak, lah sing bae sudah meninggal sedangkan bapak ya sudah meninggal, maka yang akan menikahkan adalah kakaknya Fatimah atau adiknya Fatimah. Lah nek misalkan saudara sekandung sudah meninggal gimana? Sumal akhu mengko keri-keri dulur lanang. Lil abi krana tunggal bapak. Jadi nantinya ketika wali nikah kok sudah tidak ada bapake, mbah sudah tidak ada, saudara laki-laki sekandung gak ada, maka yang akan menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki tunggal bapak. Jadi misalkan Fatimah punya bapak, misalkan Zaid. Nah, Zaid menikah lagi dengan misalkan Zainab. Nah, dari pernikahan Zainab atau ibu kualon, cara ibu tiri dari Fatimah, dengan pernikahan Zainab dengan bapak Fatimah itu melahirkan seorang anak. Lah nantinya kalau memang Zaid atau sebagai bapak Fatimah kok sudah meninggal, kakek meninggal, saudara sekandung meninggal, maka yang akan menjadi wali nikah adalah saudara tunggal bapak. Berarti nantinya misalkan anak dari ibu tirinya Fatimah. Kalau laki-laki memang harus laki-laki wali nikah kuwi. Summa benul akhi mongko gari-gari anak lanange dulur lanang. Il abi krana tunggal bapak wal umilan ibu. Kalau memang tidak ada semua, terus yang menjadi wali nikah siapa? Ponaan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Jadi misalkan Fatimah punya kakak sekandung, terus kakaknya punya anak laki-laki. Lah, iku bisa menjadi wali nikah. Jadi misalkan bapak Fatimah meninggal, terus kakeknya sudah meninggal, saudara laki-lakinya alias kakak Fatimah meninggal, tinggal ponaane laki-laki. Lah, ponaan iku bisa menikahkan Fatimah. Bisa. Suma benul akhi mongko keri-keri anak lanange dulur lanang lil abi krana tunggal bapak. Nek memang tidak ada ponaan sekandung gimana? Maka yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah anak laki-laki dari saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki tunggal bapak. Jadi misalkan Fatimah punya bapak yaitu Zaid, terus Zaid menikah dengan Zainab, Zainab dengan Zaid iki punya anak yang namanya misalkan Umar, maka Umar nantinya sudah meninggal. Bapak Fatimah meninggal, maka yang akan menjadi wali nikah adalah anak
dari Umar atau anak dari saudara laki-laki tunggal bapak. Nah, kalau memang sudah tidak ada gimana? Nah, sumal amu engko kari-kari paman. Jadi kalau tidak ada maka dari jalur paman. Am iku nantinya paman saudara ayah berarti. Iku yang bisa menjadi wali nikah. Lah nek gak ada saudara gak ada paman gimana? Sumabnuhu mongko keri-keri anak lanange paman. Jadi ketika nantinya bapak sudah tidak ada, kakek sudah tidak ada, maka yang akan menikahkan semua wali tidak ada. Cuman ada dari anak laki-lakinya paman. Nah, gak masalah itu mau bisa menjadi wali nikah bisa. Ala hadza tartibi ing atase ikilah tertib. Jadi nantinya sesuai urutan. Nek memang bapak nggak ada, mbah. Nek mbah nggak ada, terus saudara laki-laki sekandung, terus ila akhirih. Nah, nek tidak ada semua bagaimana? Misalkan apa korban tsunami. Korban tsunami, keluarganya meninggal semua, tinggal dia Fatimah sendirian. Fa'in udimat mongko lamun den sepi apa asobah atau apa pira-pira waris asobah. Nek memang tidak ada yang bisa menjadi wali nikah dari keluarganya, fal maula mongko bendoro. Al mauti ku ingkang merdekaake. Maka yang akan menjadi wali nikah adalah orang yang memerdekakan dia. Jadi misalkan Fatimah itu dulunya budak dari Muhammad. Maka Muhammad itu yang akan menjadi wali nikah. Nek misalkan Fatimah zaman sekarang itu tidak statusnya tidak budak. Jadi zaman sekarang kan sudah tidak ada budak gimana? Suma asobatuhu mongko keri-keri waris asobahe mu'tek atau maulal mu'tek. Nah, ini masih nantinya kalau memang statusnya Fatimah. Misalkan status Fatimah ini dulu pernah jadi budak, terus dimerdekakan oleh Muhammad. Lah Muhammad juga sudah meninggal. Keluarganya Fatimah sudah meninggal semua. Lah maka yang akan menjadi wali nikah itu adalah waris asobah dari Muhammad. Lah ini misalkan nggak ada gimana? Nah, jalur terakhir ada sumal hakimu, mongko keri-keri utawi hakim. Jadi nantinya hakim itu akan menikahkan. Jadi ini menyimpan khobar. Ai sumal hakimu mongko keri-keri utawi hakim iku yuzawiju inda faqtil auliya minan nasabi wal walai. Jalur terakhir adalah yang menikahkan Fatimah iku hakim. Jadi jalur keluarganya sudah tidak ada. Jalur dari orang yang memerdekakan atau asobahnya maulal mu'tik gak ada. Dia hidup cuma sebatang kara, sendirian. Maka yang akan menikahkan Fatimah adalah hakim. Ini sama dengan ketika nantinya ada seseorang anak dari hasil zina. Misalkan Zaid dengan Umar. Ini berzina. Terus anak yang lahir dari keduanya ini ternyata cewek, Fatimah misalkan. Maka Fatimah itu yang nantinya akan nikahi. Itu tidak waline bapak, itu tidak. Jadi misalkan Zaid zina dengan Zainab, misalkan Zaid zina dengan Zainab, maka anak dari keduanya misalkan cewek, nantinya yang akan menjadi wali nikah bukan Zaid, karena itu bukan ayah kandung, bukan ayah yang bisa berhak menjadi wali, tetapi nantinya yang akan menjadi wali adalah hakim. Jadi misalkan ada kasus seperti itu, anak zina, bawa ke pengadilan, bawa ke KUA pemerintah, terus bilang, ngomong terus terang, ini dulu anak hasil zina, maka yang menikahkan adalah KUA. Ya, hakim nantinya. Ini sama dengan ini. Ketika nantinya tidak ada yang menjadi wali nikah, maka hakim yang akan menikahkan. Jadi dalam pernikahan sendiri itu memang ada yang namanya wali. Wali itu dalam mazhab Syafi'i menjadi syarat sah. Jadi ketika nikah tidak adanya wali, meskipun ada dua saksi, nggak bisa. Tetap harus adanya wali dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah mengharuskan adanya wali, yang wali itu tidak sembarangan orang bisa menjadi wali. Wali dalam nikah, nek wali Allah beda lagi. Jadi wali nikah itu memang ada urutannya.
dari jalur bapak, nek bapak enggak ada maka mbah tidak ada saudara sekandung dan ilakhirihi. Dan nanti jalur terakhir adalah hakim. Ini seperti mau kasus misalkan anak zina atau misalkan korban misalkan tsunami, keluarganya mati semua, tidak ada yang menjadi wali nikah, dia hidup sendirian, maka yang akan menjadi wali adalah hakim. Bawa ke KUA pemerintah terus bilang kalau tidak ada wali yang bisa menikahkan dia. Nanti dari pihak pemerintah KUA yang akan menikahkan Fatimah. Itu solusi yang terkadang nantinya di masyarakat kita berlaku. Jadi memang amit sewu, terkadang zaman sekarang ada memang anak-anak zaman sekarang itu lahir dari hasil anak zina, amit sewu. Jadi hasil dari zina, amit sewu. Lah ternyata anak hasil zina itu cewek. Lah repotnya nanti yang akan menjadi wali nikah itu bukan bapak, bukan Zaid. Karena itu bukan bapak kandung. Tetapi nantinya adalah seorang hakim. Jadi di masyarakat seperti itu. Dan sing repot nantinya ketika anak hasil zina itu yang menjadi wali nikah bapak bukan bapak kandung, tapi bapak yang dulu pernah melakukan zina itu mau. Jadi Zaid dengan Zainab zina, keluar anak Fatimah. Nah, yang menjadi wali nikah repotnya nantinya akan seperti itu. Zaid yang bukan bapak kandung menjadi wali nikah dari Fatimah. Niku tidak sah. Dan tidak sah, nanti pernikahan Fatimah yang tidak sah itu menjadi zina lagi. Nah, ini repot di masyarakat. Tapi nek misalkan anak dari hasil zina itu cowok, kan nggak perlu wali nikah. Jadi yang menjadi permasalahan kita, problem kita adalah ketika anak zina itu hasilnya adalah cewek. Nah, butuh wali nikah nantinya. Nek sampai salah wali nikah gak sah, jadi zina lagi. Nah, itu penting, makanya perlu ngaji. Wala ya juzulan ora wenang apa ayu soriha apa yen to mertelaake sapa wong. Oleh ayu soriha mau bi khidbati modadatin kelawan ngelamar wadon kang dinedahi. Jadi nantinya dalam pernikahan iku sebelumnya iku ada yang namanya khidbah. Khidbah niku wahya iltimasul khatib minal maktubah an nikah. Jadi permintaan dari seorang laki-laki untuk melamar perempuan yang akan dinikahi. Jadi sebelum nikah itu ada yang namanya melamar, atau laki-laki punya keinginan, mengutarakan keinginannya kepada seorang perempuan yang akan dinikahi. Nah, itu dalam bahasa kita khidbah. Jadi khidbah hukumnya sunnah memang. Nah, ketika nantinya khidbah itu sunnah, tetapi ada larangan. Khidbah atau melamar yang di situ kepada perempuan yang masih dalam keadaan iddah. Jadi perempuan itu ada masa iddah, masa waktu di mana perempuan itu tidak boleh dilamar. Misalkan ada perempuan yang ditinggal mati oleh suami, itu kan janda statusnya. Janda itu ketika nantinya kok waktu iddahnya belum habis, itu tidak boleh dilamar. Jadi laya juzu ayusariya bi khidbati mu'tadatin, gak boleh laya juzu. Tetapi nantinya kok iddahnya, waktu iddah sudah selesai, sudah habis, maka boleh dilamar. Waya juzu lan wenang apa ayu ridho apa yen to mliringi sapa wong laha maring mu'tadah. Jadi nantinya beda lagi dalam bahasan ta'rid atau bahasane iku sindiran. Lah sindiran iku diperbolehkan. Wayang kihu halan nikahi sapa wong ha ing mu'tadah ba'dang kidai iddatia ing dalam sakwuse enteke iddahe mu'tadah. Lah tapi nantinya ngeten, ketika nantinya ada perempuan iddah, kebolehan dia adalah menyindir, ta'rid. Jadi ta'rid itu menyindir, tidak langsung terang-terangan. Yang tidak boleh itu ayu sharihah, langsung terang-terangan menjelaskan saya ingin melamar kamu. Iku nek masih dalam keadaan iddah nggak boleh. Tapi kalau sudah habis iddahnya nggak masalah. Lah kebolehan ya juzu ayu ridolaha iku ketika nantinya seseorang perempuan yang masih iddah iku disindir. Jadi bahasannya misalkan ada janda baru ditinggal mati suaminya
2 hari, kan masih dalam iddah. Terus misalkan Zaid datang ke rumah perempuan janda iku mau yang masih iddah, bilang banyak laki-laki yang suka kepada dirimu. Iku bahasane takrid, nyindir. Jadi banyak laki-laki yang suka kepada dirimu. Iku bahasane boleh. Karena itu bukan tasreh, bukan secara terang-terangan kalau dia kepengen menikahi dia. Jadi bahasan takrid itu boleh nyindir banyak laki-laki yang suka kepada dirimu. Artinya maksudnya itu dia juga suka dengan perempuan tersebut. Nah, ketika sudah takrid kayak ngono, wayang kihwa badang kita iddah, boleh menikahi perempuan tersebut kalau memang sudah habis iddahnya. Jadi ketika nantinya ada perempuan ditalak suami, talak 3. Talak sebab ditinggal talak sebab misalkan ada masalah. Jadi suami istri ada masalah terus ditalak. Itu kan ada waktu iddahnya. Atau misalkan seseorang perempuan ditinggal mati suaminya, itu juga ada masa iddahnya. Nah, masa iddah itu kalau belum habis tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Beda kalau takrid, sindiran banyak laki-laki yang suka kepada dirimu. Nah, maksudnya apa? Dia juga suka. Nah, kebolehan nanti dia menikahi kalau sudah ba'dang kita iddahnya sudah habis. Jadi khitbah itu juga penting dalam masyarakat. Ketika nantinya di adat kita di masyarakat itu, kita mau melamar, mau khitbah itu yang kita lamar itu masih perawan atau masih janda. Punya masa iddah atau tidak. Wanisa utawi pira-pira wong wadon iku ala dzurba ini ku tetep ing ngatasé rong macem. Sayibatin rupane pira-pira rondo. Wabgarin lan pira-pira perawan. Jadi dalam perempuan sendiri itu dibagi 2. Ada sayyib, ada bikr atau perawan. Lah, sayyib itu bagaimana? Manzalat wa sayyibu manzalat bikaratu abiwat in halalin au haramin. Jadi rondo, janda dalam bahasa redaksi kitab fikih itu janda itu orang yang hilang selaput keperawanannya sebab dijima secara halal ataupun haram atau zina. Jadi ada perempuan jima atau bersetubuh dengan secara halal ataupun tidak, lah itu kok keperawanannya hilang, sudah dikatakan sayyib atau janda. Wal bikr akswa, perawan sebaliknya. Jadi perawan itu dilihat dari apakah dia sudah pernah dijima secara halal atau tidak dan keperawanannya hilang atau tidak. Nah, itu juga penting di masyarakat kita. Artinya ngeten. Terkadang di masyarakat kita memandang janda itu tidak harus orang yang sudah dijima. Terkadang ada sebagian yang punya pemikiran demikian. Itu keliru dalam redaksi fikih. Jadi janda itu di masyarakat terkadang kan ada. Zaid nikah dengan Fatimah. Baru 1 hari belum pernah dijima, malah Zaidnya meninggal. Lah itu Fatimah terkadang orang mengatakan iku janda, meskipun belum pernah dijima, meskipun selaput keperawanannya masih utuh. Tetapi di masyarakat kita seperti itu ternyata tidak sama dengan redaksi fikih. Jadi redaksi fikih itu yang dimaksud sayyib atau janda itu kalau memang selaput keperawanan itu hilang sebab dijima secara halal ataupun secara haram atau zina. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi tidak dibatasi dengan nikah atau tidak. Jadi misalkan ada perempuan belum pernah nikah. Nah, ternyata zina. Misalkan Fatimah dengan Zaid zina. Tidak nikah. Itu tetap bisa dikatakan sayyib. Nah, di masyarakat kan tidak. Fal bikru mongko utawi perawan iku ya juzu iku wenang. Wenang lil abi kedua bapak, wal jadilan embah. Jadi perawan atau perawan masih ting-ting ya, itu diperbolehkan bagi seseorang bapak dan mbah. Ijbaruha apa maksa bikr oleh maksa ala nikahi ing atase nikah. Jadi seorang bapak atau mbah alias walinya itu boleh memaksa perawan untuk menikah. Ini dalam bahasa nikah. Tapi beda lagi dengan sayyib atau janda. Wa sayyibu tawi rondo iku layak juzu iku ora wenang apa tazwiju apa ngrabekake sayyib. Oleh ora wenang mau ila ba'da bulughya kejaba ing dalam sakwuse baleke sayyib
wa izniha lan idine sayyib. Jadi rondo atau janda iku tidak diperbolehkan dinikahkan oleh mbah ataupun bapak kecuali, nah, iki yang keboleh. Yang boleh itu ketika nantinya janda itu sudah balik dan sudah memberikan izin. Jadi nek iki belum terpenuhi, maka seorang bapak tidak boleh memaksa anak jandanya untuk menikah. Jadi misalkan ada anak umur 9 tahun. Nah, umur 9 tahun itu misalkan belum pernah haid. Belum pernah haid. Tetapi dia sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah dan dijima oleh suaminya terus cerai atau talak. Cerai atau talak. Nah, ketika sudah cerai atau talak, maka statusnya Fatimah atau anak tersebut yang belum balik, itu tidak boleh dipaksa oleh bapak atau mbahnya untuk menikah. Karena apa? Pertama, belum balik dan anak tersebut belum memberikan izin. Lagi. Jadi misalkan ada kasus seperti itu, tapi seorang bapak atau mbah boleh menikahkan anak sayyib atau janda tersebut ketika sudah balik. Jadi sudah pernah keluar haid atau nifas dan di situ perempuan tersebut memberikan izin. Ya nggak apa-apa, saya dinikahkan dengan si Z. Lah itu boleh. Tapi status perempuan yang perawan atau biker ya juzulil abi wal jadi ijbaruha ala nikah. Perawan harus ketika dipaksa oleh bapak atau mbaknya untuk menikah itu boleh. Bahasan boleh, tidak wajib loh ya, tidak wajib. Tapi nantinya tetap dari seorang bapak atau mbah yang ingin menikahkan perempuan tersebut kudu dilihat calon suaminya, harus dilihat apakah suaminya itu orang yang punya agama atau tidak, apakah di situ orangnya baik atau tidak, itu juga perlu dilihat. Jangan hanya egois, jangan hanya kepengen menuruti nafsu, penting kaya. Akhirnya seseorang orang tua itu memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan Umar sing statusnya kaya. Padahal orangnya misalkan Amit Sew selingkuh. Kan kasihan. Nah, mulane ketika bapak atau mbah menikahkan seseorang perempuan dengan laki-laki lain, maka dilihat dulu laki-lakinya bagaimana. Itu penting. Mulai dalam nikah nantinya ada yang namanya mukafaah, sebanding. Misalkan perempuan santri, hafal Quran, sarjana dan lain-lain, tetapi menikah dengan perempuan yang menikah dengan seseorang laki-laki Amit Sew yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah di pondok pesantren, bahkan mabuk. Nah, itu kan kasihan seorang perempuan. Makanya seseorang yang dinikahkan oleh bapaknya atau mbahnya, dilihat dulu calonnya, itu penting. Nah, dalam bahasan kitab ini bikir dengan sayyib itu beda. Beda. Dan nantinya dalam khitbah sendiri, pembahasan khitbah tadi itu terjadi sebelum akad nikah. Jadi khitbah itu hukumnya sunnah memang. Jadi dalam kitab Hawashi Asyarwani itu ada keterangan qauluhu afhama qaulu ilakhiri al-musannif qauluhu wa qala al-Ghazali tusannu wa huwa al-mu'tamad. Jadi dalam kitab Hawashi Asyarwani itu mengatakan Imam Ghazali berpendapat bahwa khitbah atau melamar perempuan hukumnya sunnah dan itu al-mu'tamad, pendapat yang kuat. Tapi misalkan ada pendapat yang tidak demikian, ya silakan. Tapi menurut pendapat kuat dan itu juga diterangkan dalam kitab Asyarwani, itu mengatakan khitbah atau melamar perempuan hukumnya sunnah. Jadi sebelum sampai niki mau menikah dengan calonnya, itu di khitbah dulu. Datangi ke rumahnya, bilang terus terang, ini saya kepengen melamar dirimu, pengen nikah dengan dirimu. Nah, itu ketika dalam masyarakat sendiri itu ada adat khitbah yang sampai sekarang masih berlaku. Cuman dalam masyarakat kita terkadang khitbah itu juga ada adatnya, ada yang membawa cincin. Jadi ada yang seperti itu. Memang dalam kitab nggak ada. Dalam kitab itu khitbah tidak diwajibkan adanya cincin. Tetapi di masyarakat kita juga ada. Ini bahasanya cincin tunangan.
Jadi dipakaikan cincin, kalau cincinnya diterima berarti khitbah atau lamaran diterima, kalau tidak ya wes nggak jadi nikah. Jadi memang adat yang seperti itu tidak wajib di masyarakat kita. Sampean melamar perempuan sing pengen dinikahi. Misalkan Zaid pengen melamar perempuan, misalkan Fatimah, membawa cincin tunangan, nggak masalah. Nah, itu dalam masyarakat kadang seperti itu. Yang penting cincin emas itu tidak boleh dipakai laki-laki. Dipakai perempuan nggak masalah, Mom. Dan ada juga yang membawa makanan, juga parcel dan lain-lain. Itu juga ada berlaku demikian.